Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Berita anugerah dan pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ya Tuhan dan Allah kami mengucap syukur manakala dalam minggu ini kami merayakan sukacita Natal. Biarlah ya Tuhan, peristiwa yang baru saja kami alami ini terus membekas dalam hati kami, sehingga sukacita itu tidak surut seiring dengan berjalannya waktu. Kiranya Engkau terus memberikan kami sukacita sehingga kami mampu membagikannya. Saat ini kami akan bersukacita manakala kami merefleksikan firman Tuhan. Berkatilah kami dan biarlah terang-Mu hadir dalam diri dan batin kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka lalu berkata kepada Maria, ibu dari anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri.
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah setiap dari kita yang senantiasa mendengarkan serta menyambut firman Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan, "Our heart is restless until it rests in you." Hati kita tidak akan pernah bisa merasa tentram sampai kita akhirnya beristirahat di dalamnya. Demikianlah hal ini yang nampak dalam Injil Lukas yang saat ini menjadi bacaan kita hari ini. Kita melihat Simeon, seorang yang percaya, dengan penuh kerinduan, berharap dan menantikan kehadiran Sang Mesias. Betapa bahagianya dia ketika akhirnya ia berjumpa dengan Yusuf dan Maria yang saat itu sedang menggendong bayi Yesus menuju ke bait suci. Lewat kacamata iman, ia segera mengetahui bahwa bayi Yesus ini adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikannya. Hatinya menjadi tentram ketika ia berjumpa dengan Allah lewat inkarnasi Tuhan Yesus dan kemudian bersukacita atasnya. Siapakah Simeon? Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 35 memang tidak menjelaskan siapakah Simeon itu. Apakah ia seorang imam dan berapa umurnya? Namun dalam tradisi Kristen pada abad permulaan, sosok Simeon ini dipercaya sebagai seorang imam dan berusia 112 tahun. Injil Lukas memang tidak menyoroti secara khusus tentang latar belakangnya, karena bagi Injil Lukas itu tidaklah penting. Namun dapat kita lihat Lukas justru lebih menyoroti bagaimana spiritualitas Simeon, dan dari sanalah kita bisa banyak belajar tentang bagaimana mengusahakan hati yang dipenuhi oleh sukaria. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Lukas Simeon disebut sebagai seorang yang hidupnya benar, dikaios, dan saleh, eulabes di hadapan Allah. Kata dikaios dapat berarti benar dan adil. Sedangkan eulabes berarti hidup saleh dan sangat berhati-hati serta takut akan Tuhan. Simeon dikatakan benar dan saleh. Hal itu menunjukkan bahwa ia senantiasa berlaku benar, adil, sangat berhati-hati, hidup saleh, dan tentunya takut akan Tuhan. Arah hidupnya hanya ditujukan kepada penantian akan datangnya Mesias yang diutus Allah. Tidak mengherankan jika dalam Injil Lukas ia disebutkan bahwa kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Lewat sosok Simeon kita bisa melihat seseorang akan berjumpa dengan kebahagiaan sejati bukan melalui benda ini atau benda itu, atau kuasa-kuasa yang selalu diperebutkan banyak orang.
melainkan sukacita hanya akan ditemukan manakala kita mengusahakan hidup saleh dan benar, hidup berada dalam hadirat Allah. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan saleh dan benar dapat membuat seseorang merasakan sukacita? Tentu saja, kehidupan yang saleh dan benar memunculkan kepekaan terhadap segala sapaan Allah dalam hidup seorang manusia. Ia yang menjalin relasi intim bersama Allah mampu melihat sukacita di balik segala perjuangan hidup yang terus dilakukan oleh seluruh manusia. Memang Injil Lukas tidak memberikan informasi berapa lama akhirnya Simeon menantikan kehadiran Sang Mesias. Namun berapapun lamanya sebuah penantian tetaplah sebuah hal yang tidak menyenangkan. Ia terkadang membuat kita bosan, takut, sedih, bahkan marah. Dalam situasi inilah Simon terus menggumuli imannya dalam sebuah pengharapan. Ia tetap memelihara sukacitanya dalam menantikan kehadiran Sang Mesias sampai akhirnya Allah menggenapinya. Perjumpaannya dengan Sang Mesias melengkapi puncak kesukacitaannya. Bapak Ibu yang terkasih, jika dengan berbekal pengharapan Simeon sudah puas dengan hidupnya dan bersukacita karenanya, tentu apalagi kita yang sudah melihat dan menikmati realisasi dari pengharapan itu. Oleh karenanya tidak ada alasan sebenarnya untuk takut, khawatir, dan bersedih dalam merayakan sukacita Natal. Seharusnya bagi kita yang telah hidup di dalam relasi keselamatan, selalu ada alasan untuk memuji dan bersyukur. Perayaan Natal di awal mula-mula berbeda dengan perayaan Natal sekarang. Apa yang dahulu masih sebagai sebuah pengharapan, kini sudah menjadi kenyataan. Apa yang dulu masih terbentang jauh di depan, sekarang sudah menjadi sebuah pengalaman. Jadi, jika sebuah pengharapan saja sudah cukup bagi Simeon untuk bersukacita dan memuji Tuhan, apalagi sekarang, kita seharusnya jauh lebih bersukaria karena kita telah melihat penggenapan dari pengharapan tersebut. Mungkin perayaan Natal tahun ini membuat kita kecewa karena banyak kebiasaan Natal tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat kita laksanakan. Tapi lihatlah, di balik perayaan Natal yang tidak biasa, kita malah justru menemukan beragam kebahagiaan yang berbeda. Kehangatan bersama keluarga dan membangun keintiman bersama Allah yang semula hanya dalam sebuah ungkapan, sungguh dapat dirasakan di tahun ini. Natal tahun ini mengajarkan sebuah spiritualitas kepada kita, bahwa dengan berdiam di hadiratnya, dengan mengarahkan hati kepadanya, sukacita tetap terus dapat kita rasakan. Oleh karenanya di akhir khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk mengambil waktu bersama dengan keluarga, dan saya persilahkan video ibadah ini untuk di-pause sementara. Mari kita saling bercerita di antara keluarga. Hal apa yang membuat kita bersukacita merayakan Natal di tahun ini? Mari kita syukuri segala kebaikannya yang terus melingkupi kita. Selamat merayakan kelahirannya. Selamat berbincang tentang sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita saksikan persembahan pujian sebagai berikut.
Terima kasih atas persembahan pujian. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur manakala hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai bentuk cinta kasih kami dan kesediaan kami untuk terus membaktikan diri kepadamu. Saat ini ya Tuhan, di tengah pengumpulan persembahan ini, kami teringat akan berbagai pergumulan yang terus kami jalani di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul permasalahan ekonomi, pergumulan keluarga, relasi, dan berbagai pergumulan yang lainnya, termasuk sakit yang sedang dialami. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir dan membantu, memberikan setiap jalan keluar. Biarlah tangan-Mu terus menuntun saudara-saudara kami ini melewati segala pergumulan hidup. Dan biarlah saudara-saudara kami ini terus senantiasa meletakkan pengharapan di dalam-Mu. Kami pun teringat akan gereja kami, IKJ Tangerang, yang saat ini memiliki tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Proses pembinaan iman yang terus berlanjut meskipun di masa pandemi, biarlah Tuhan sertai proses tanggung jawab pembayaran dan pelunasan Sudirman 52, Tuhan juga bantu untuk gerakkan.
Juga demikian proses pembiakan Patan Serpong. Biarlah juga Tuhan rancang setiap rancangan yang boleh disusun, sehingga dalam rancangan manusia Tuhan senantiasa hadir di dalamnya dan menjadi rancangan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami di akhir tahun ini. Tuhan, biarlah berikan bangsa ini kedamaian dan kesukacitaan, sehingga akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang menyenangkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan pupus hati saudara-saudara kami yang masih menyimpan dendam akan berbagai persoalan. Biarlah Tuhan bantu untuk berikan kebijaksanaan kepada pemerintah, sehingga bangsa ini dapat terus berada dalam terang jalan Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa syukur dan syafaat kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.